Halo semuanya, aku Fadia Aini Ardi, NIM 230201181-2006. Pada video kali ini, aku akan membuat salah satu produk makanan dari bahan susu yang pastinya sudah banyak diketahui oleh banyak orang dan juga disukai. Nah, apa sih itu produknya? Yaitu yogurt. Sebelumnya, aku akan menjelaskan yogurt itu apa. Nah, yogurt merupakan bahan makanan yang dibuat dari susu sapi ataupun susu skim yang memiliki cita rasa khas, yaitu keasaman yang diperoleh dari hasil fermentasi bakteri-bakteri tertentu. Nah, bagaimana sih proses pembuatan yogurt dan bagaimana rasa, aroma, tekstur dari yogurt yang sudah aku buat dan apa aja sih manfaat dari yogurt itu? Ikutin terus ya videonya. Adapun bahan yang akan digunakan adalah yogurt plain dan susu UHT. Yogurt plain ini mengandung bakteri atau starter yang dibutuhkan dalam pembuatan yogurt, yaitu Lactobacillus bulgaricus yang merupakan bakteri asam laktat yang memproduksi asam laktat secara anaerob, dan Streptococcus thermophilus merupakan bakteri gram positif yang dapat membantu Lactobacillus bulgaricus dalam pembuatan yogurt. Berikut adalah alat-alat yang akan digunakan, seperti ada wadah dan penutupnya, serta panci dan alat pengaduk, termometer, sendok, dan yang lainnya. Sebelum kita lanjut pada proses pembuatan yogurt, maka pertama-tama kita harus mensterilisasi alat-alat yang akan digunakan. Sterilisasi ini bertujuan untuk mencegah adanya bakteri pada alat. Langsung saja kita sterilisasi dengan memasukkan alat-alat yang akan digunakan ke dalam air yang telah mendidih. Menurut Saputra et al. Tahun 2018 bahwa proses sterilisasi adalah metode yang digunakan untuk membebaskan alat atau bahan dari kontaminasi berbagai macam organisme, sehingga tidak ada lagi bakteri yang menempel pada alat yang dapat mengganggu pertumbuhan dari bakteri pada yogurt. Nah, selanjutnya setelah kita sudah selesai mensterilisasi semua alat-alat yang akan digunakan, maka kita langsung saja ke proses pembuatan yogurt. Pertama, susu sebanyak 500 ml dipanaskan terlebih dahulu. Karena di sini aku menggunakan susu UHT, maka pemanasannya hanya sampai suhu 40 derajat Celcius atau hanya sampai suam-suam kuku. Walaupun menurut Azuri et al. Tahun 2019 bahwa pembuatan yogurt dengan susu UHT tidak perlu dilakukan pemanasan ketika dibuka dari kemasan. Namun di sini aku memilih untuk tetap memanaskan susu hingga 40 derajat Celcius atau suam-suam kuku untuk memastikan tidak ada bakteri lain yang akan mengganggu pertumbuhan kultur yogurt nantinya, sehingga dipastikan dengan proses pemanasan. Dan juga menurut Fatmawati et al. Tahun 2013, pemanasan ini bertujuan untuk menguapkan kadar air dalam susu agar lebih kental. Namun, apabila susu yang kalian gunakan adalah susu segar, maka kalian harus mempasteurisasi susu tersebut pada suhu kurang lebih 75 derajat Celcius untuk membunuh mikroba patogen. Menurut Prasetyo tahun 2020, pasteurisasi bertujuan untuk membunuh bakteri patogen dan menginaktifkan enzim fosfatase dan katalase pada susu. Nah, jadi enzim fosfatase dan katalase inilah yang menyebabkan susu cepat rusak. Pemanasan ini menggunakan teknik water bath atau double pan, yaitu pemanasan yang dilakukan di atas panci yang telah diberi air. Adapun fungsi dari teknik water bath menurut Salim et al. Tahun 2012 adalah mencegah kerusakan pada susu. Apabila susu sudah mencapai suhu 40 derajat Celcius, maka matikan kompor dan tunggu susu hingga sudah tidak terlalu panas lagi. Di samping kita menunggu susu agak dingin, maka sisihkan 2 sendok makan yogurt plain ke dalam sebuah wadah. Kemudian, susu yang sudah tidak terlalu panas ditambahkan ke 2 sendok starter tadi agar starter dapat beradaptasi dengan suhu susu. Setelah itu, diaduk hingga merata. Kemudian tambahkan sisa susu tadi secara perlahan, diaduk hingga merata. Lalu tutup wadah dan rapatkan.
Selanjutnya diinkubasi atau didiamkan selama 12 jam. Di sini aku menggunakan cara inkubasi dengan wadah dimasukkan ke dalam kontainer besar, kemudian dialasi dengan kain agar suhunya tetap terjaga selama proses fermentasi. Menurut Marta et al. Tahun 2019, inkubasi bertujuan untuk memberi kesempatan bagi tumbuhnya mikroorganisme. Setelah proses fermentasi selama 12 jam, yogurt yang telah dihasilkan segera didinginkan dengan dimasukkan ke dalam kulkas pada suhu 4 derajat Celcius untuk menghentikan proses fermentasi. Menurut Prasetyo et al. Tahun 2017, pendinginan merupakan proses terakhir dalam pembuatan yogurt yang bertujuan untuk menghentikan aktivitas starter dan juga dapat memperpanjang masa simpan yogurt. Setelah melalui proses pendinginan, yogurt pun siap untuk dikonsumsi. Nah, berikut ini merupakan pembahasan dari rasa, tekstur, aroma, dan warna dari yogurt yang sudah dihasilkan. Yang pertama ada rasa. Rasa yogurt dari produk yang dihasilkan adalah asam, seperti yogurt komersial. Jadi, selama proses fermentasi, laktosa pada susu diubah oleh bakteri asam laktat menjadi asam laktat. Oleh karena itu, rasa asam pada yogurt disebabkan dari asam laktat yang terbentuk selama proses fermentasi. Berikut merupakan skema proses fermentasi pada yogurt. Menurut Agustina et al. Tahun 2015 bahwa selama proses fermentasi, laktosa pada susu akan diubah menjadi glukosa dan galaktosa oleh Streptococcus thermophilus. Kemudian akan diubah oleh Lactobacillus bulgaricus menjadi asam laktat, CO2, dan ATP, di mana asam laktat dan CO2 ini akan memberikan rasa dan aroma khas pada yogurt, yaitu asam. Selain itu, menurut Pangestu et al. Tahun 2017, bahwa terbentuknya asam laktat juga akan menurunkan pH yogurt menjadi 3,8 sampai 4,6, sehingga semakin rendah nilai pH, maka yogurt yang dihasilkan akan semakin asam. Selanjutnya adalah aroma. Aroma yogurt yang dihasilkan memiliki aroma khas asam. Aroma asam ini disebabkan oleh produksi asam laktat selama fermentasi. Menurut Carneta tahun 2019, selama proses fermentasi, laktosa diubah menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat yang selain memberi rasa asam, juga berpengaruh terhadap aroma asam pada yogurt. Selain itu, menurut Yunus et al. Tahun 2017, bahwa bakteri asam laktat selain menghasilkan asam laktat yang berpengaruh terhadap rasa dan aroma, yogurt juga menghasilkan asetaldehid, asam asetat, diasetil, dan bahan lain yang mudah menguap sehingga berpengaruh terhadap flavor dari yogurt. Nah, sekarang kita masuk pada tekstur. Berikut ini merupakan tekstur dari yogurt yang telah dibuat, di mana teksturnya kental, namun jika dibandingkan dengan yogurt komersil, yogurt komersil ini memiliki tekstur yang sangat kental atau semi-solid. Bisa dilihat perbedaannya. Perubahan tekstur yogurt menjadi kental terbentuk selama proses fermentasi, di mana selama proses fermentasi menghasilkan asam laktat dan penurunan pH susu, sehingga dengan suasana asam, kasein susu menjadi tidak stabil dan akan terkoagulasi membentuk yogurt gel. Terbentuknya gel yogurt tersebut akan menyebabkan tekstur menjadi semi padat. Menurut Hoiriah dan Fathia tahun 2013, selama fermentasi, sel-sel bakteri menggunakan laktosa sebagai sumber karbon dan energi, dengan hasil metabolisme berupa asam laktat dan pH menurun. Suasana asam tersebut menyebabkan keseimbangan kasein terganggu dan pada titik isoelektrik, yaitu kurang lebih ber-pH 4,6 yang menyebabkan kasein akan menggumpal membentuk koagulan. Perbedaan kekentalan antara yogurt komersil dengan yogurt yang dibuat sendiri dikarenakan pada yogurt komersil diberi penambahan penstabil. Menurut Prabowo dan Radiati tahun 2018, penstabil berperan meningkatkan viskositas sehingga memberi pengaruh nyata terhadap tekstur yogurt. Untuk warna pada produk yogurt berwarna putih kekuningan, tidak ada perbedaan warna dengan yogurt komersil. Warna putih kekuningan pada yogurt disebabkan oleh penggunaan susu full cream sehingga kandungan karoten yang dimiliki susu semakin banyak dan larut dalam lemak sehingga menghasilkan warna putih kekuningan.
Menurut Rohman dan Maharani tahun 2020, yogurt memiliki warna putih kekuningan disebabkan adanya dua pigmen kuning pada bahan baku susu, yaitu karoten yang banyak terdapat pada lemak susu dan riboflavin yang banyak terkandung pada whey susu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pada proses pembuatan yogurt yaitu yang pertama ada homogenisasi. Homogenisasi dilakukan saat pemanasan susu dan pencampuran dengan starter yang bertujuan untuk mencegah terbentuknya lapisan lemak pada permukaan yogurt. Menurut Hendrawati dan Utomo tahun 2016, homogenisasi bertujuan untuk mencegah timbulnya lapisan lemak pada yogurt dan menyeragamkan globula lemak susu menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga menghasilkan tekstur yogurt yang lembut. Yang kedua adalah starter, di mana semakin banyak starter yang digunakan, semakin mempercepat proses fermentasi. Menurut Octaviani et al. Tahun 2015, bahwa banyaknya starter yang ditambahkan akan menyebabkan proses fermentasi yogurt semakin cepat, serta akan menghasilkan pH yang lebih rendah dengan kadar asam laktat yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah suhu. Suhu memegang peranan penting terhadap pertumbuhan bakteri. Menurut Stanto et al. Tahun 2014, mayoritas bakteri akan tumbuh pada suhu optimum, yaitu antara 37 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius, termasuk Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus merupakan bakteri asam laktat yang memiliki suhu optimum antara 35 sampai 45 derajat Celcius untuk hidup. Yang terakhir adalah lama fermentasi, di mana menurut Rosiana dan Amaretta tahun 2016, semakin lama proses fermentasi, maka hasil metabolit atau asam laktat yang dihasilkan semakin banyak. Adapun kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pembuatan yogurt sehingga menyebabkan fermentasi susu menjadi yogurt gagal, yaitu susu yang digunakan sudah rusak atau basi, menambahkan starter pada susu yang masih terlalu panas sehingga starter tidak dapat tumbuh, dan yang terakhir adalah starter terkontaminasi atau tercemar dengan mikroba lain. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana proses dan penjelasan pengolahan susu hingga menjadi produk yogurt yang memiliki rasa dan aroma khas yaitu keasaman dengan tekstur semi solid dan warna putih kekuningan. Untuk itu, sekarang aku ingin memberitahu apa saja sih manfaat dari yogurt, karena yogurt ini merupakan salah satu pakan fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Apa saja itu? Ikutin terus ya. Adapun manfaat yogurt bagi kesehatan yaitu membantu menurunkan kolesterol darah, menjaga kesehatan lambung, membantu mencegah penyakit kanker saluran pencernaan dikarenakan yogurt mengandung bakteri probiotik yang menguntungkan bagi mikroflora dalam saluran pencernaan, dan juga yogurt dapat dikonsumsi oleh penderita lactose intolerance karena pada yogurt laktosanya sudah difermentasikan menjadi asam laktat di mana setiap orang memiliki enzim tersebut untuk dicerna. Nah, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan dalam salah satu proses pengolahan produk susu yaitu pada pembuatan yogurt. Maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan yogurt dengan lama fermentasi 12 jam pada suhu 40 derajat Celcius menghasilkan yogurt dengan rasa dan aroma khas yogurt yaitu asam, memiliki warna putih kekuningan dan tekstur yang kental serta konsistensi tetap homogen. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas yogurt adalah homogenisasi, jumlah starter, suhu, dan lama fermentasi.